Kita ke Karangasem, saudara, fenomena air terjun muncul di lereng Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Warga diimbau untuk tidak mendaki Gunung Agung karena curah hujan cukup tinggi saat ini. Video amatir ini merekam kemunculan air terjun Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali sejak beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Lapangan BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa menyebut fenomena yang terjadi di gunung tertinggi di Bali ini akibat curah hujan yang cukup besar terjadi di lereng gunung. Ia juga mengimbau ke warga untuk sementara menghentikan pendakian di Gunung Agung karena cuaca ekstrim. Informasi terkini dari fenomena munculnya air terjun di Gunung Agung, Bali, kita tanyakan langsung kepada Kepala Pelaksana Lapangan BPBD Karangasem, Bali, ada Ida Bagus Ketut Arimbawa. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan Maidop di sini, Pak, kan BPBD sudah mengimbau ya agar tidak ada lagi pendakian sementara di Gunung Agung. Imbauan ini akan berlaku sampai kapan? Ya, jadi kami selalu memperdomani dari perakiraan cuaca dari BMKG sepanjang itu dinyatakan curah hujan tinggi atau terjadi hujan lebat di bulan-bulan ini atau sampai kapanpun perkiraan cuaca itu diperkirakan, selama itu kita himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pendakian gitu. Jadi belum tahu ya, Pak ya, sampai Iya, kapannya? belum. Karena untuk sampai kapan belum tahu, karena kemarin informasi perakiraan cuaca baru disampaikan tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember, Mhm, terjadi hujan intensitas tinggi dan mhm. lebat, sehingga kami baru menghimbau sampai tanggal tersebut. Tetapi, dari pihak pimpinan Bapak Bupati dengan hasil rapat Forkopimda, Mhm. untuk tetap menghimbau masyarakat sementara tidak melakukan pendakian, karena terjadinya beberapa titik atau terlihat air terjun ya, itu sebenarnya bukan fenomena yang baru, sudah sering terjadi, tetapi tahun ini benar-benar, terlihat itu, air terjun dari kejauhan gitu. Oke. Ini menurut saya, Pak, publik juga harusnya tahu ya, Pak, imbauan ini akan berlangsung sampai kapan. Ada koordinasi dengan BMKG soal prediksi cuaca ekstrim ini akan berlangsung sampai kapan, sehingga ada informasi yang tersampaikan secara jelas sampai kapan imbauan untuk tidak mendaki di kawasan Gunung Agung. Iya, jadi untuk, melakukan himbauan tidak melakukan pendakian, itu kami sudah menyampaikan lewat surat himbauan selama, Mhm. musim penghujan sebaiknya tidak melakukan pendakian, sayangnya ini sangat berisiko, di samping juga ada intensitas hujan tinggi, juga di puncak Gunung Agung sering terjadi badai. Ini sudah kita Mhm. sampaikan, jauh sebelum musim hujan juga, bahkan kita tegaskan kembali kepada masyarakat, dan juga para pemandu untuk mengawasi pos-pos pendakian di seputaran Gunung Agung. Karena hampir ada 5 pos, jalur Gunung Agung yang kita antisipasi Mhm. dengan para petugas pemandu wisata yang sudah kita koordinasikan gitu. Oke, oke. Artinya semua siap ya, Pak ya. Oke, fenomena ini sudah terjadi berapa lama dan di mana saja, Pak, daerah-daerah yang titik-titik yang dilihat rawan potensi bencana di tengah cuaca ekstrim yang terjadi sampai dengan akhir tahun? Yang pertama kami dulu sampaikan, fenomena air terjun ini bukan sesuatu yang baru ya di Gunung Mhm, Agung, tetapi sudah hampir terjadi, setiap tahun. Cuma tahun ini mhm, begitu terekspos di media sosial sehingga, dianggap sesuatu fenomena baru oke. terjadi. Nah, ini disebabkan karena dulu sebelum terjadi erupsi Gunung Agung, banyak endapan-endapan di lembah-lembah sungai Gunung Agung. Mhm, Kemudian terjadi erupsi, ada debu, hujan abu, sehingga pasir-pasir atau penghalang-penghalang ini mhm. sudah hanyut ke bawah, ke lereng-lereng Gunung Agung, bahkan ke sungai-sungai, sehingga hanya terlihat Seperti air sekarang, terjun? berupa bebatuan, ya bebatuan. Jadi Mhm, pasir, semak-semak itu sudah hanyut semua, sehingga hanya mhm, terlihat batu, dan kebetulan ada air yang intensitas tinggi dan mhm. hujan lebat, sehingga begitulah terlihat air air terjun, dari kejauhan sangat terlihat sekali Seakan-akan dari seperti air bahkan terjun dari ya, ketinggian Pak Ketut telepon ya, gitu. oke. Tapi fenomena ini Iya, betul. berbahaya nggak, Pak, bagi pendaki terutama untuk juga warga setempat? Yang pertama, para pendaki sudah tentu sangat berbahaya kalau Mhm, mereka melewati lembah-lembah sungai ini. Makanya oke. kami, membuat surat himbauan, untuk sementara
jangan dulu melakukan pendakian ataupun kalau ada pendakian melalui dengan pemandu lokal harus didampingi itu wajib. Tetapi kami harapkan jangan dulu melakukan pendakian. Yang kedua juga dampak dari hujan lebat ini dengan begitu banyaknya debit air yang turun dari Gunung Agung, sudah tentu di sini akan mengalir ke sungai-sungai kering. Jadi kalau musim kemarau banyak sungai-sungai kering ada di wilayah Kecamatan Kubu. Pada saat hujan ini terjadi banjir bandang. Nah, air dari kawah Gunung Agung inilah dari Gunung Agung akan mengalir ke alur-alur sungai-sungai kering yang ada di bawah di rumah-rumah penduduk. Jadi kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai atau bantaran Daerah sungai aliran apabila sungai, terjadi oke. hujan lebat, sementara untuk bergeser ke tempat yang aman dulu, agar jangan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu sudah kita lakukan upaya-upaya pencegahan gitu. Oke, catatan terakhir Pak, ini kan sudah mendekati libur Natal dan juga Tahun Baru. Apa saja kemudian yang harus diwaspadai warga yang hendak berlibur ke daerah Karangasem nanti? Iya. Yang pertama, Karangasem ini punya potensi bencana kurang lebih ada 12 dari 14 secara nasional ada di Indonesia. Jadi di sini banyak ada titik longsor, kemudian ada juga dampak hujan, ada pohon tumbang, banjir bandang, di jalan-jalan nasional banyak pelintas. Kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama Balai Jalan Nasional, kemudian BPBD Provinsi Bali, juga instansi terkait untuk menyiapkan semua sarpras yang ada di masing-masing OPD. Sehingga apabila terjadi bencana longsor, pohon tumbang, semua tim sudah bisa bergerak. Dan belakangan ini sudah terjadi dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 10 sudah terjadi 74 kejadian, baik itu longsor maupun pohon tumbang yang sudah kita tangani bersama-sama dengan instansi terkait dan tim siaga bencana di masing-masing kecamatan dan desa begitu. Oke, terakhir Pak, pendakian ini benar-benar ditutup total atau sebenarnya masih ada zona aman bagi pendaki di kawasan Gunung Agung? Ya untuk sementara memang tidak ada larangan ya untuk mendaki, tetapi ada zona-zona aman di wilayah namanya pendakian jalur Besakih, ada wilayah Edelweiss, ada wilayah Oke. Tunggubengan itu masih aman, tetapi masyarakat tetap harapan kami untuk sementara jangan dulu mendaki, kalaupun mendaki mereka wajib untuk dipandu oleh pemandu-pemandu lokal yang sudah profesional, yang sudah terlatih dan mengetahui alur-alur jalan pendakian gitu. Berwisata jauh lebih hati-hati di tengah cuaca ekstrim yang juga bukan hanya terjadi di Karangasem Bali tapi juga di sejumlah daerah di tanah air ya hingga akhir tahun Iya nanti. betul Terima sekali. kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update Kepala Pelaksana Lapangan BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa. Sehat selalu Pak Ketut. Iya tetap sehat, salam tangguh.